Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah bagian ketiga atau part ketiga dari Kisah Rasul 2 ayat 36. Apa artinya Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus? Sebagai Tuhan dan Kristus, Dia harus memenangkan peperangan di langit di atas, di bumi, dan di bawah bumi. Ini adalah peperangan pertama, the war of the three kingdoms, the first war in heavens. Ini adalah peperangan pertama Yesus di langit di dalam dimensi roh. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar apa artinya perbedaan antara Allah dan Tuhan, teman-teman. Kalau di dalam Islam mereka tidak bisa membedakan ini. Ketika mengatakan Tuhan, asosiasi mereka langsung kepada Allah, dan Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidaklah demikian di dalam Alkitab. Keilahian Yesus itu didapat karena Yesus adalah benih ilahi. Dia lahir dari Bapa dan bukan karena keinginan jasmani laki-laki dan perempuan. Kemudian Yesus disebut Allah karena dia monogenes dengan Bapa. Dia satu jenis, satu hakikat, satu esensi dengan Bapa, yaitu makhluk ilahi. Kemudian ketuhanan Yesus itu didapat karena dia adalah Raja Mesias, penguasa tunggal yang mutlak. Kita yang percaya di dalam nama Yesus, maka kita harus lahir baru, yaitu lahir dari benih ilahi. Sama seperti Yesus tidak berasal dari bumi, melainkan dari surga, dari atas. Maka setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi atau spermatheos tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dan kita pun, orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita lihat dulu bagaimana Yesus berperang dengan adil. Kita baca di dalam Yosua 5 ayat 13 sampai dengan 15, dikatakan demikian. Ketika Yosua dekat Yeriko, dia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Adonai kepada hambanya ini?" Kata Adonai ini hanya dipakai untuk merujuk kepada Allah dan bukan kepada manusia. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Jadi ini sama seperti di Keluaran 3 ketika Allah menemui Musa, teman-teman. Allah mengatakan, "Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri adalah kudus." Kita lihat dulu, teman-teman, bagaimana Yesus merebut dominion atau daerah kekuasaannya di langit, yaitu di dalam dimensi roh. Di dalam Mazmur 24 ayat 8 dikatakan demikian, "Siapakah itu Raja kemuliaan? Yehuwa, Yahweh, jaya dan perkasa. Yahweh, perkasa dalam peperangan." Di dalam Wahyu 17 ayat 4 dikatakan demikian, "Mereka akan berperang melawan anak domba, yaitu Mesias. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena dia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia." Ini adalah kelahiran Raja Mesias dilihat dari dimensi roh. Dalam Wahyu 12 ayat 1-6 dikatakan, "Ketika Mesias lahir, maka tampak suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Darah Yesus bukan hanya menebus anak-anak manusia atau Adam di kerajaan bumi, tetapi juga menebus seluruh makhluk sorgawi di kerajaan sorga dengan jalan membersihkan tabut perjanjian kekal yang ada di sorga.
Ketika iblis jatuh dalam dosa pemberontakan, dia dan malaikat-malaikatnya mendirikan kerajaannya sendiri, lepas dari otoritas kerajaan sorga. Tetapi iblis masih dapat naik ke dalam kerajaan sorga. Kita bisa membaca ini di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai dengan 23, Ayub 1 ayat 6 dan 7, Ayub 2 ayat 1 dan 2, dan Zakaria 3 ayat 1 dan 2. Tuhan memberikan bocoran atau gambaran apa yang terjadi di dalam dimensi roh, teman-teman. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai dengan 23. Dikisahkan bahwa Raja Yosafat, Raja Yehuda, bergabung bersama Ahab, yaitu Raja Israel, untuk berperang melawan Ramot Gilead. Tetapi mereka meminta nasihat Tuhan. Mereka datang kepada para nabinya. Dan salah satu yang diminta nasihat adalah Nabi Mikayah. Kita baca ya, apa kata Nabi Mika? Sebab itu, dengarkanlah firman Yahweh. Aku telah melihat Yahweh sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Jadi ini adalah penglihatan yang ada di dalam dimensi roh. Dan Yahweh berfirman, siapakah yang akan memujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Jadi ini bicara mengenai El-Edah atau sidang ilahi atau Sot Adonai. Kita akan bicara lebih detail di video yang lainnya. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Yahweh. Dia berkata, aku ini akan memujuknya. Yahweh bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ini adalah iblis, teman-teman. Dikatakan iblis adalah bapa segala pendusta. Kemudian Yahweh berfirman, biarlah engkau memujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Yahweh telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Yahweh telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Begitu juga di dalam Ayub 1 ayat 6-7, Ayub 2 ayat 1-2, dan Zakaria 3 ayat 1-2. Tuhan memberikan gambaran apa yang terjadi di dalam dimensi roh, bahwa iblis masih dapat naik ke surga untuk mendakwa kita, teman-teman. Jadi kemah suci atau tabernakel dan tabut perjanjian Tuhan yang sejati ada di surga, teman-teman. Dan bahwa pelayanan imam besar Harun merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Realitinya adalah ada di dimensi roh. Dan seperti yang dikatakan kepada Musa ketika dia hendak mendirikan tabernakel atau kemah, Tuhan berkata, ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Musa membuat replikanya di bumi. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 9 ayat 18 sampai dengan 24, Yesus menyucikan surga dengan persembahan darahnya sendiri. Sama seperti Musa di dalam perjanjian pertama, dia memerciki kitab Taurat dan seluruh umat Israel sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saya bacakan terjemahan King James Version-nya lebih jelas lagi, teman-teman. It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified. Jadi semua yang ada di surga disucikan oleh penyembahan darah Yesus. Di dalam New Living Translation dikatakan, that is why the tabernacle and everything in it, which were copies of things in heaven, had to be purified by the blood of animals, but the real things in heavens had to be purified with far better sacrifices than the blood of animals. Jadi Yesus menebus dan menyucikan surga dengan darahnya, teman-teman. Kita baca ya Wahyu 5 ayat 8 sampai dengan 14, di mana seluruh makhluk surga bersukaria karena penebusan Yesus ini. Ketika anak domba mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat
berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Mereka menyanyikan suatu nyanyian. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang ada di sorga dan yang ada di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu pun jatuh tersungkur dan menyembah. So the heavens has been defiled by iblis atau Satan. Kerajaan surga sudah dicemarkan oleh pemberontakan iblis dan malaikat-malaikatnya. Inilah dosa asal, yaitu pemberontakan terhadap otoritas Tuhan sebagai penguasa atau sebagai Kyrios kerajaan surga. Artinya melepaskan diri dari ketuhanan Yehuwa. Dan setelah Yesus naik ke surga dengan darahnya, Dia menyucikan surga, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Mesiasnya, Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sampai jumpa dalam video seri Menjawab Islam 5 menit berikutnya. Kita akan membahas the second war, yaitu on earth.